Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4. Bertemu bersama Hendarto Story. Kita sekarang membahas tema 9. Subtema 3. Pembelajaran 2. Baik teman-teman, silahkan disimak pembahasan tema 9 subtema 3 pembelajaran 2 ini. Nanti kita akan membuat kunci jawaban berdasarkan pertanyaan yang ada di bacaannya. Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya. Benar sekali. Kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Ayo membaca. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita baca Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air berikut. Kita lihat piramidanya. 10 liter digunakan untuk minum, 20 liter digunakan untuk memasak, 30 liter digunakan untuk kebersihan diri, 40 liter digunakan mencuci pakaian, 50 liter digunakan membersihkan rumah, 60 liter digunakan untuk menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga, 70 liter digunakan untuk sanitasi. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaiknya air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Tindakan-tindakan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Ayo berlatih. Apakah yang dimaksud air bersih? Mengapa air bersih penting bagi kehidupan? Apa saja yang mengganggu ketersediaan air bersih? Berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan tentang hal tersebut. Tulis kesimpulan pada kolom berikut. Kebutuhan air bersih per orang per hari adalah 60 liter. Hal-hal yang menyebabkan persediaan air berkurang adalah pertumbuhan penduduk, berkurangnya hutan dan lahan hijau. Itu adalah hal yang menyebabkan persediaan air berkurang. Kemudian, akibat kekurangan air bersih, terjadinya kekurangan nutrisi pada tubuh, penyebaran penyakit. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang dapat dilakukan adalah hemat air, membuat lubang resapan, dan menanam pohon. Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan kesediaan air juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Sekarang, identifikasi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat
terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Lihat tabel yang di sebelah kiri. Kewajiban terhadap ketersediaan air. 1. Mematikan keran air saat tidak dipakai. 2. Cermat memakai air. 3. Jaga kebersihan sumber air. 4. Tidak mencemari air. 5. Memakai air sesuai kebutuhan. Hak terhadap ketersediaan air bersih. Ingat hak, kalau yang tadi kewajiban. Hak terhadap kesediaan air bersih adalah 1. Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Mendapatkan pelayanan air bersih. 3. Bebas memakai air bersih. 4. Dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. 5. Mendapatkan harga yang pantas terhadap air. Berikutnya, ayo bernyanyi. Menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara seperti pada lagu berikut. Lihat lagunya tentang air bersih itu berhubungan dengan lagu Aku Cinta Lingkungan. Judul lagunya Aku Cinta Lingkungan. Kemudian nadanya C sama dengan Do, ketukannya 2/4, ciptaan Uli Sigar Rusadi. Teman-teman perhatikan di dalam baris pertama di lagu Aku Cinta Lingkungan, baris pertamanya ada nada not yang bernada rendah. Ini adalah nada rendah karena bertitik di bawah. Kemudian yang tidak ada titik merupakan not yang sedang. Terima kasih teman-teman, sampai di sini pembelajaran tema 9 subtema 3 kelas 4 pembelajaran 2. Semoga kunci jawaban atau isian yang ada dibahas tadi bisa teman-teman buat di buku tema teman-teman di rumah atau di buku catatannya masing-masing. Jangan lupa dukung Hendarto Story untuk terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.